Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fauzan. Pada video pembelajaran ini adalah video pembelajaran saya teman-teman terkait soal UTBK, di mana pada video pembelajaran kali ini saya ingin mencoba sedikit berbagi, yakni mengenai pembahasan latihan soal UTBK, khususnya pada subtes potensi kognitif. Spesial case-nya pada video pembelajaran kali ini, saya ingin mencoba untuk mengkhususkan untuk melakukan pembahasan pada salah satu tipe soal yang menurut saya cukup challenging dan paling menarik gitu ya pada soal potensi kognitif, yakni terkait coding decoding. Baik, teman-teman semua, saya ingin mencoba membagi video pembelajaran kali ini menjadi 3 subtopik agar tidak terlampau panjang gitu ya, dan semoga teman-teman bisa untuk mendapatkan keseluruhan dari materi kali ini dengan maksimal. Yang pertama adalah penjelasan singkat terkait coding decoding pada khususnya ya pada kasus soal UTBK. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi coding decoding supaya teman-teman semakin memahami mengenai konteks dari soal itu sendiri. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Oke, mari kita mulai teman-teman untuk mengawali. Kita akan mencoba untuk memahami terlebih dahulu ya, coding decoding pada konteks soal UTBK itu seperti apa sebenarnya. Jadi teman-teman semua, sederhananya coding gitu ya, karena kita membahas terkait coding decoding, kita coba bahas dulu coding itu apa dan decoding itu apa pada konteks soal UTBK. Coding merupakan proses pengkonversian suatu kata menjadi kata baru dengan suatu pola tertentu. Oke, ada beberapa yang saya highlight, pengkonversian dan pola tertentu. Sedangkan decoding adalah proses menafsirkan atau memaknai pesan dari hasil konversi yang sudah dilakukan dari proses sebelumnya. Oke, jadi kita berusaha untuk menafsirkan dan memaknai. Nah, lantas gitu ya, dalam kasus soal coding decoding itu seperti apa sih? Apa yang diminta dalam soal? Jadi yang diminta dalam soal adalah kita diminta untuk menemukan pola dari suatu kasus tertentu, teman-teman. Oke, jadi nanti ada soal gitu ya, ada suatu case lah ya, yang mana teman-teman diminta untuk menemukan pola apa nih, yang kira-kira nanti bisa teman-teman lakukan decodingnya, sehingga teman-teman bisa menafsirkan gitu ya. Jadi saya kasih quote and quote gitu ya. Teman-teman diminta gitu ya sebisa mungkin untuk memecahkan teka-teki dari pertanyaan dalam soal. Oke, masuk bagian kedua. Saya coba berikan ilustrasi sederhana kepada teman-teman. Anggaplah ini adalah ilustrasi pada konteks perang gitu ya, teman-teman, di mana dua pasukan Indonesia ingin berkomunikasi antara satu orang dengan kawannya gitu ya. Nah, tentu gitu ya, yang namanya perang pasti ada musuhnya gitu ya. Yang mana akan sangat berbahaya ketika musuh itu paham gitu ya, apa yang mereka berdua komunikasikan. Oke. Nah, sehingga ketika anggaplah ya si A gitu ya ingin memberikan informasi pergi ke Surabaya gitu ya, tidak serta merta si A ini langsung mengucapkan pergi ke Surabaya atau katakanlah dengan surat atau dengan apapun itu gitu ya, tidak langsung serta-merta gitu ya menuliskan pergi ke Surabaya. Tapi dia mengkonversikannya terlebih dahulu gitu ya. Pada kasus ini dia menuliskannya Ebgri ek Pusarabai gitu ya. Nah, sehingga eh, kode inilah yang diterima oleh katakanlah si B gitu ya. Nah, karena si B udah paham polanya gitu ya, Ebgri ek Pusarabai gitu ya. Si B ini akhirnya paham, oh ternyata yang dikomunikasikan oleh si A gitu ya, itu adalah pergi ke Surabaya. Oke. Nah, tapi menariknya di sini gitu ya, lawan atau musuh gitu ya, itu tidak paham gitu ya, apa yang dikomunikasikan oleh si A kepada si B gitu ya. Nah, di sini adalah ya, ibaratnya si pembuat soal itu adalah si A, kemudian kita gitu ya sebagai yang mengerjakan gitu ya, berusaha menjadi si B gitu ya untuk mencari pola. Untuk mencari pola sehingga paham gitu ya apa yang dimaksudkan oleh si pembuat soal. Oke, pada ilustrasi ini
Ya, ini saya coba untuk membuat suatu pola sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman jeli gitu ya, pergi ke Surabaya menjadi ek Usarabai. Oke, sebenarnya ada pola sederhana di sini. Polanya itu adalah pada setiap kata, tiap dua karakter itu dibalik urutannya, teman-teman. Jadi AB menjadi BA. Sesederhana itu. Oke, ini tapi adalah contoh ya, teman-teman. Mungkin nanti pada contoh soal pasti jelas lebih kompleks mungkin dan lebih challenging. Nah, sehingga di sini ada pola, teman-teman, di mana kalau misalkan tadi ya, dengan pola yang kita punya, pola pada setiap kata, tiap dua karakter dibalik urutannya. Oke, tadi udah dikonversikan menjadi F, itu maksudnya PE berarti dibalik gitu ya. Kemudian GR itu menjadi RG, I menjadi I, oke. EK menjadi KE, jadi ke gitu ya. US menjadi su, AR menjadi ra, AB menjadi ba, AY menjadi ya. Gitu ya. Sehingga si B paham bahwa yang dimaksud oleh A itu adalah pergi ke Surabaya. Oke, ya ini adalah contoh ilustrasi sederhana, teman-teman, bagaimana kita nanti dalam soal diberikan suatu kasus tertentu gitu ya, sehingga kita berusaha untuk mencari pola, sehingga kita paham apa yang dimaksud oleh si pembuat soal. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni mengenai latihan pertama. Oke, nah pada line pertama ini saya dapatkan dari soal salah satu tryout adik saya, gitu ya. Ketika saya membacanya, saya merasa ini suatu hal yang menarik, gitu ya. Dan saya rasa ini bisa jadi salah satu contoh bahasan pertama kita yang mungkin buat sebagian teman-teman juga merasa soal ini agak tergelitik sebenarnya ketika saya membacanya, tapi ternyata ketika saya eh, mencoba untuk memahami dan mencari tahu polanya, ini salah satu soal yang favorit menurut saya. Baik. Oke, soalnya seperti ini teman-teman, tiga ekor lumba-lumba berkomunikasi. Lumba-lumba pertama berkata, ngik kakku. Oke, yang berarti makan ikan kecil. Oke, kemudian lumba-lumba kedua berkata, tuh cak nyi, yang artinya ikan laut dalam. Oke. Kemudian lumba-lumba ketiga berkata, nga, tuki, ko, yang berarti makan cumi di laut. Oke. Jika ada lumba-lumba lain ingin bergabung dan ingin berkata, cumi di laut kecil. Kata-kata yang keluar adalah bla bla bla. Oke, silakan di pause video ini. Oke, teman-teman semua, video pembahasan untuk soal pertama ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Agar video ini tidak terlampau panjang, teman-teman bisa mengerjakannya terlebih dahulu secara mandiri ya, teman-teman. Barulah nanti teman-teman ketika penasaran gitu ya, kira-kira jawabannya apa gitu ya, teman-teman bisa lanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya. Baik, teman-teman semua, itu adalah akhir dari sesi video pertama ini. Semoga besar harapan saya video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Akhir kata, teman-teman, thank you sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, teman-teman. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.